Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, anak-anakku yang soleh dan solihah? Ya, semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan belajar kita dengan semangat ya, dengan maksimal. Harapannya ya kita dapat memperoleh ilmu yang lebih banyak dan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah. Ya, di antaranya adalah diawali dengan pembahasan tentang pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, kemudian sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, dan kemudian pembahasan tentang kemenangan di kota Makkah atau disebut dengan Fathu Makkah. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Ya, kita sudah mempelajari tentang perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian antara kaum muslimin dan kafir Quraisy untuk ya berdamai ya, untuk tidak ada peperangan selama 10 tahun. Nah, ini ternyata kafir Quraisy ya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, diawali dari pada saat perjanjian Hudaybiyah disepakati, ada kabilah Bani Bakar dan Bani Khuza'ah yang pada awalnya sudah lama saling bermusuhan karena adanya perjanjian Hudaybiyah, maka Bani Bakar dan Bani Khuza'ah tersebut berdamai ya karena terikat oleh perjanjian tersebut. Nah, Bani Bakar ikut kelompok kafir Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah itu telah masuk Islam dan ikut kelompok kaum muslimin. Nah, pada saat perjanjian Hudaybiyah masih berlaku, ternyata kaum kafir Quraisy melakukan tindakan yang melanggar kesepakatan. Ya, di mana pada saat itu kafir Quraisy memberikan dukungan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Ya, ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Saat itu Bani Khuza'ah sedang berada di pangkalan air milik mereka sendiri, yaitu Al-Watir namanya. Nah, saat itu tiba-tiba diserang ya, oleh Bani Bakar, di mana Bani Bakar itu dibantu persenjataan oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Nah, karena ada serangan tersebut, kafir Quraisy saat itu membantu Bani Bakar. Yang membantu misalnya adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa pemimpin Quraisy yang lainnya mendapat serangan dari Bani Bakar, maka Bani Khuza'ah mengadukan serangan tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur kaum Quraisy tentang bantuan dan dukungan mereka kepada Bani Bakar yang menyerang Bani Khuza'ah. Ya, Rasulullah mengingatkan kaum kafir Quraisy bahwa tindakan memberikan bantuan dukungan kepada Bani Bakar yang menyerang Bani Khuza'ah berarti melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dengan begitu maka kaum muslimin bisa masuk ke kota Mekah dengan kekuatan penuh ya untuk menyerang kafir Quraisy akibat konsekuensi dari kafir Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan memberikan bantuan kepada Bani Bakar yang menyerang Bani Khuza'ah. Ya. Akan tetapi peringatan dari Rasulullah ini kemudian dijawab oleh kaum kafir Quraisy bahwa kaum kafir Quraisy telah membatalkan perjanjian Hudaybiyah tersebut.
Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersikap atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah tersebut. Sikap Rasulullah terhadap pelanggaran perjanjian Hudaybiyah adalah Rasulullah mengambil sikap dengan sikap yang tegas, ya, dengan menyiapkan para sahabatnya, mengumpulkan seluruh sahabatnya untuk berangkat ke Mekah. Ya. Rasulullah mengajak seluruh sahabat untuk pergi ke Mekah dalam rangka menjemput kemenangan, ya, dengan penuh keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para sahabat pun berbondong-bondong berkumpul dan bersiap berangkat menuju Makkah. Rombongan para sahabat semakin besar, semakin banyak, karena banyak kabilah-kabilah yang bergabung seperti kabilah Sulaim, Muzaina, Ghatafan, dan lain-lain. Nah, sehingga rombongan para sahabat itu mencapai 10.000 orang. Nah, dengan rombongan yang cukup besar, sekitar 10.000 orang, ini merupakan kekuatan yang sangat luar biasa, ya, sehingga kedatangan Nabi dengan pasukan yang besar itu telah terdengar oleh kafir Quraisy, menyebabkan kaum kafir Quraisy merasa khawatir akan mendapatkan kekalahan dengan jumlah pasukan umat Islam yang cukup besar, ya, mencapai 10.000 orang. Di samping itu, kekhawatiran itu disebabkan karena banyak tokoh Quraisy yang masuk Islam, misalnya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Nah, sebelum memasuki kota Makkah, ya, saat Rasulullah sampai di Mar Az-Zahran, nah, Rasulullah menyuruh pasukannya untuk mendirikan kemah, untuk mendirikan tenda, ya, di Mar Az-Zahran, ya, di dekat kota Makkah. Nah, kemudian setelah mendirikan kemah atau tenda, maka 10.000 obor dinyalakan di perkemahan tersebut. Nah, dinyalakannya 10.000 obor tersebut menjadikan, ya, orang yang melihatnya adalah terlihat sebuah pasukan yang luar biasa besar, ya, terlihat begitu menakutkan bagi kafir Quraisy, ya, termasuk salah satunya yang melihat adalah Abu Sufyan, ya, tokoh kunci kaum Quraisy saat itu, berkata, "Aku belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini." Karena melihat saking banyaknya pasukan kaum muslimin, kemudian disemarakkan dengan 10.000 obor yang dinyalakan. Begitu seperti pasukan yang digelar yang luar biasa, yang membuat gentar, ya, kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Abbas bin Abdul Muthalib, tidak lain adalah pamannya, paman Rasulullah sendiri, di mana Abbas saat itu menyambut Rasulullah dengan sukacita. Kemudian Abbas pun menyatakan diri untuk masuk Islam saat itu juga. Kemudian diikuti pula oleh Abu Sufyan yang juga menyatakan keislamannya, ya, karena gentar, ya, terhadap kekuatan pasukan Muslim yang luar biasa. Nah, saat itu Abu Sufyan juga menyempatkan diri untuk memeriksa tentara Muslim yang sangat banyak dan menceritakan
perihal pasukan muslim tersebut kepada kafir Mekah. Dan mendengar cerita Abu Sufyan tentang pasukan muslim, maka kaum kafir Mekah pun tidak mampu ya atau gentar untuk menghadapi kaum muslimin, sehingga mereka tidak melakukan perlawanan yang berarti. Nah, terhadap kondisi kaum kafir Quraisy, Rasulullah pun memiliki sikap yang bijak. Ya, Rasulullah menyampaikan pada para sahabat agar jangan khawatir ya terhadap keluarganya yang berada di Makkah, karena para sahabat yang memiliki keluarga di Makkah ya, merasa khawatir saat itu karena pasukan yang begitu besar. Kalau pasukan tersebut menyerang Makkah, ya benar-benar menyerang Makkah, maka para sahabat pun banyak yang mengkhawatirkan keluarganya yang ada di kota Makkah. Ya, tapi Rasulullah adalah profil yang sangat bijak, orang yang sangat bijak. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat agar jangan khawatir terhadap keluarganya yang berada di Mekah, karena Rasulullah SAW menjamin ya dengan pasukan yang besar. Rasulullah bermaksud untuk menguasai Mekah itu secara damai tanpa ada peperangan. Ya, karena Rasulullah tahu bahwa kaum kafir Quraisy keadaannya sudah lemah. Ya, Rasulullah membawa pasukan yang sangat besar itu hanya ingin menakut-nakuti kaum kafir Quraisy ya, dan tidak ingin memerangi dan membunuh kaum kafir di Makkah. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Itu kemenangan di kota Makkah. Nah, setelah berkemah, Rasulullah SAW kemudian bersiap-siap ya untuk memasuki kota Makkah. Sesampainya di Dzultuwa, Rasulullah SAW mengamati sekelilingnya, dan ternyata tidak nampak sedikit pun tanda-tanda perlawanan dari kaum kafir Quraisy Mekah terhadap pasukan kaum muslimin. Nah, dengan keadaan tersebut Rasulullah SAW kemudian memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas terbukanya ya pintu gerbang Makkah tanpa adanya perlawanan. Ya, sehingga tidak ada peperangan saat memasuki kota Makkah. Ya, akan tetapi Rasulullah juga tetap selalu waspada kalau ada serangan tiba-tiba dari kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pasukan memasuki kota Makkah dari 4 penjuru atau 4 arah. Pasukan pertama dipimpin oleh Zubair bin Awam memasuki Makkah dari sebelah utara. Kemudian pasukan yang kedua dipimpin Khalid bin Walid memasuki Makkah dari arah bawah, dari lembah. Kemudian pasukan ketiga dipimpin sahabat Sa'ad bin Ubadah memasuki Makkah dari sebelah barat. Kemudian pasukan yang keempat dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah memasuki Makkah dari bagian atas. Nah, kemudian dari kaki Gunung Hind, Rasulullah SAW berpesan agar jangan sampai menumpahkan darah setetes pun kecuali sangat terpaksa. Ya, begitulah ya sikap Rasulullah ya yang penuh kedamaian, berpesan agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah meskipun hanya setetes, kecuali sangat terpaksa. Nah, Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memasuki kota Mekah dan tidak ada perlawanan. Ya. Rasulullah kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyampaikan pengumuman di saat memasuki kota Makkah. Isi pengumumannya adalah satu, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman, ya, karena Abu Sufyan sudah masuk Islam. Maka barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia mendapatkan perlindungan. Yang kedua, barang siapa masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya maka dia aman. Artinya kalau masuk ke rumah tanpa menutup pintu berarti tidak ada perlawanan, maka dia aman. Yang ketiga, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman, karena Masjidil Haram sudah sepenuhnya dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, masuknya kaum muslim dari 4 arah ini tidak mengalami hambatan, ya, karena kaum kafir Quraisy Makkah menuruti isi pengumuman tersebut, kecuali ada satu pasukan kecil yang menghalangi pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid, ya. Yang menghadang pasukan Khalid bin Walid adalah pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, karena ada hadangan dari Ikrimah maka terjadi peperangan kecil di mana menyebabkan 2 orang muslimin, ya, gugur atau meninggal secara syahid dan 22 orang kafir Quraisy meninggal. Nah, setelah itu Ikrimah bin Abu Jahal pun melarikan diri dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabatnya kaum muslimin dapat menguasai kota Makkah, ya, sehingga ini kemenangan atas kota Makkah ini dikenal dengan istilah Fathu Makkah. Nah, ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Setelah kaum kafir Quraisy ditundukkan, ditaklukkan, kaum muslimin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kaum muslimin berbondong-bondong menuju Ka'bah, Baitullah, ya, untuk melakukan umroh. Nah, para sahabat terutama ini kaum muhajirin dengan bersemangat penuh kemenangan, ya, memasuki kota kelahiran mereka, ya. Karena sekian lama kaum muhajirin yang asli penduduk Makkah, mereka hijrah ke Madinah. Nah, sekarang Makkah sudah dibuka mereka dengan penuh kemenangan, ya. Makkah sudah ditaklukkan, dengan penuh semangat mereka masuki kota asal mereka, yaitu kota Makkah. Nah, kaum muhajirin ini adalah orang-orang yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh pada akidah Islam. Nah, kemudian dari peristiwa Fathu Makkah dapat dipetik beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasannya untuk menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran memerlukan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, ya, di mana sampai Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah, menyusun rencana, kemudian melakukan perjanjian Hudaybiyah misalnya, sampai melakukan Fathu Makkah. Ini adalah suatu perjuangan yang sangat panjang, melelahkan, melalui beberapa peperangan melawan kafir Quraisy, yang tentunya ini sangat menguras tenaga, pikiran, dan butuh banyak pengorbanan, baik itu pengorbanan harta maupun nyawa. Nah, jadi ternyata untuk menghancurkan kebatilan, sesuatu yang batil, dan menegakkan kebenaran memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan. Tentunya ini sudah dilalui oleh para sahabat dan Rasulullah SAW
sehingga memperoleh kemenangan atas kota Makkah. Yang kedua, bahwasannya kebenaran harus ditegakkan dengan segenap kemampuan dan cara yang baik. Ya. Sebisa mungkin kebenaran ditegakkan dengan tidak mendolimi pihak yang lain, tidak mengakibatkan kerusakan pada pihak lain. Ya. Sehingga Rasulullah dalam Fathu Makkah ya dengan semangat penuh ya melakukannya dengan kedamaian, sebisa mungkin menghindari peperangan atau kekerasan, dan itu adalah cara yang paling benar yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah beberapa pelajaran dari peristiwa Fathu Makkah. Ya, semoga kita bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, terutama saat peristiwa Fathu Makkah. Demikian keterangan tentang Fathu Makkah. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.